Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin. Saya sebagai peserta Bintek UPI gelombang ke-40 dengan nomor peserta 40007. Sampai sekarang saya masih mengajar bidang studi fisika di SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Vion. Vion adalah merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memantau jaringan komputer di lingkungan pendidikan. Atau secara sederhananya, Vion ini digunakan untuk membuat jaringan yang ada di laboratorium eh, komputer yang biasanya digunakan untuk memonitoring pada proses kegiatan belajar mengajar. Dengan Vion ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah Vion bisa kita lakukan untuk memonitoring 5 hal. Yang pertama adalah untuk kontrol jarak jauh. Maksudnya kontrol jarak jauh ini ketika kita ingin memeriksa sebuah jaringan komputer atau komputer yang ada di lab kita apakah sudah mati atau belum, maka kita cukup membuka master dari komputer kita sehingga kita bisa mematikannya. Tidak mesti datang langsung ke laboratorium atau datang langsung ke lokasi atau tempat komputer itu berada. Kemudian yang kedua adalah sebagai monitoring untuk tampilan layar. Maksudnya kita bisa melihat atau bisa memantau apa yang sedang dilakukan oleh siswa pada komputernya. Jadi apa yang dia kerjakan, apa yang tidak dia kerjakan, atau apa yang dia lakukan, kita bisa memonitoringnya. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai instalasi dan konfigurasi. Maksudnya kita bisa men-share sebuah materi lewat komputer yang dipakai oleh siswa. Jadi dari kita bisa langsung meng-share materi atau hal yang lain sehingga tampilannya akan sama antara komputer guru dengan komputer siswa memiliki tampilan yang sama. Bisa untuk memberikan presentasi ya, presentasi ataupun tes ataupun bentuk lainnya. Kemudian yang keempat itu sebagai pengelolaan kelas bahwa dengan menggunakan Vion atau jaringan ini maka kita bisa mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok atau menjadi beberapa kelas. Dan yang terakhir adalah Vion juga bisa mengatur untuk fitur keamanan. Yang bisa mengakses itu adalah orang-orang yang memang kita izinkan untuk mengakses fitur tersebut. Hal yang perlu kita lakukan untuk membuat jaringan dengan aplikasi Vion itu adalah ada persiapan yang harus kita lakukan. Yang jelas kita harus melihat hardware dan software yang ada pada komputer masing-masing. Untuk lebih sederhananya, untuk melihat hardware dan software itu kita bisa melakukan hal yang umum yang sederhana biasa lakukan yaitu dengan melalui Windows Explorer. Kemudian di Windows Explorer ini kita lihat di PC-nya, klik kanan, kemudian properties, maka inilah adalah bagian dari spesifikasi dari komputer yang kita gunakan. Hal yang harus kita ingat adalah nama komputernya. Kenapa? Karena nama komputer ini nanti akan kita gunakan untuk mendaftarkan bahwa komputer ini sebagai kliennya. Ya, jadi harus diingat nama komputernya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus melihat tipe dari sistem yang komputer yang kita pakai. Pada komputer ini terdapat 64 bit ya operator sistemnya yang ini nanti akan kita gunakan untuk mendownload pilihan dalam mendownload aplikasi Vion. Ini yang spesifikasi ini akan kita nanti gunakan. Kembali lagi kepada penjelasannya bahwa persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload dulu daripada aplikasi Vionnya. Di di mesin pencarian kita ketikkan saja Vion ya. Download Vion kemudian enter maka akan muncul tampilan ini. Inilah yang saya maksud tadi bahwa di operator system kalau kita memiliki 64 bit maka kita mendownloadnya yang ini. Tapi kalau kita 32 bit maka yang downloadnya sebelah sini. Karena komputer yang saya gunakan itu adalah 64 bit maka saya mendownloadnya di sini. Kita tunggu proses pendownloadannya.
Nah, ini telah berhasil mendownload, maka kita bisa membukanya, hasil downloadannya. Nah, kemudian kita akan menginstalnya di komputer ini. Ya. Kita akan menginstalnya, di next saja, di I agree, biar saja di sini, di next. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau komputernya mau kita jadikan sebagai master, maka ini biarkan centangnya 2. Tapi kalau nanti kita akan menggunakan komputernya sebagai klien, maka yang dicentang adalah yang bawahnya, yang ininya dimatikan centangannya. Nah, karena yang akan saya gunakan ini adalah sebagai master, maka saya centang kedua-duanya. Kemudian install. Kita tunggu hasil proses penginstalannya sampai keluar finish. Kita klik finish. Ya. Setelah pendownloadan Vion selesai, maka langkah yang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah konfigurasi master. Bagaimana langkah-langkah untuk konfigurasi master? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Kita pilih Vion yang sudah terinstall tadi, maka kita akan memulai untuk konfigurasi masternya. Langkah yang pertama adalah kita pilih di Vion ini, itu adalah general. General, kemudian di sini di metode, di general itu ada dua pilihan, ada logon dan ada key file. Maka kita pilih yang key. Kemudian untuk yang service-nya biarkan saja. Kemudian yang masternya begitu juga, yang masternya kita biarkan juga. Akses kontrolnya juga kita biarkan. Kemudian authentication key, maka di authentication key kita pilih create key. Ya. Create key ini adalah untuk memberi nama lab yang akan kita buat. Maka lab yang akan kita buat, misalkan kita beri nama lab underscore Ali Nurdin. Ya. Nama lab ini harus sama nanti di komputer untuk klien kita. Kita oke. Oke lagi. Maka di sini akan muncul nama dua lab, yang satu privat, yang satu publish. Maka kita pilih yang publish ini. Kita pilih yang publish. Ketika kita yang publish ini kita pilih untuk apa? Untuk nanti kita simpan di komputer klien, ya, kita ekspor. Kita ekspor. Kemudian kita simpan di flash disk untuk dipindahkan ke komputer kliennya. Oke, di save saja. Oke, ini successful, kita simpan. Oke. Nah, langkah yang terakhir adalah location komputer. Ya, kalau location komputer, kita drag ke bawah. Ya. Kita lihat ke bawah, kita drag ke bawah. Maka di sini ada tanda plus. Ya, di sini ada tanda plus. Kita muncul add new location. Pilih aja, tekan, maka akan muncul di sini add new location ini. Double klik, maka add new location ini adalah nama untuk lab yang akan kita beri nama tadi, ya. Labnya tadi kan namanya adalah lab underscore Ali Nurdin, ya. Kemudian yang berikutnya di komputer kita beri nama, nih di new, kita beri nama. Nah, ini ada kita beri nama, nama komputer klien, ya. Kita lihat diketikkan nama komputer kliennya harus sama, ya, hurufnya, kalau besar-besar, kalau kecil-kecil. Nama komputer klien yang akan saya buat adalah Win strip 2E 7 ARDV 7 ARDV H611 H611 H611. Diulang, Win strip 2 E
C7ARDV H611. Oke ya. Kemudian ini double klik, di copy, Ctrl C, kemudian di sini double klik, kemudian di paste ya. Oke, sudah selesai. Kita lihat lagi ya sebelum di apply ya, kita lihat dulu, dicek lagi. Di general kita sudah key, kemudian di service master dan akses control ini tidak perlu. Kemudian di authentication key. Nah, ini namanya lab Ali Nurdin. Oh, ini harus sama ya dengan locationnya. Locationnya ini N-nya adalah N besar ya. Ya, N-nya N besar, kita ganti di sini. N besar, Ali Nurdin. Nah, kalau terasa sudah betul semuanya, ya, udah terasa betul semuanya, maka di-apply. Kalau kita cek lagi, bisa terjadi salah penulisan ya. Nah, di-apply saja. Di yes. Demikianlah langkah-langkah untuk konfigurasi master. Nanti kita akan lanjutkan pada konfigurasi klien. Untuk konfigurasi klien, ini adalah komputer atau PC yang akan kita jadikan klien. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload Pion. Ya, kita ketikkan saja Pion. Ya, di sini ada langsung download Pion. Ya. Sama seperti halnya ketika kita membuat untuk konfigurasi master. Nah, karena komputer yang kita punya adalah 60 bit, kita pilih yang 64 bit. Kita lihat proses downloadnya. Nah, ini lagi proses ngedownload ya. Nah, kalau sudah selesai, baru kita lihat di sini ya. Proses downloadnya. Kemudian kita ngedownload. Ini adalah si downloadannya. Kemudian kita akan menginstal ya. Kita run aja menginstalnya. Kita tunggu dia memproses untuk menginstal. Kemudian di next, agree, di next. Nah, karena yang akan kita bikin adalah klien, maka ini yang Pion masternya kita hilangkan checklist-nya karena kita ingin membuat klien ya. Ini perbedaannya nanti kalau dengan yang master diinstal. Ya, kita tunggu installnya sampai selesai. Sampai ini installnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, baru kita akan melakukan konfigurasi untuk klien. Konfigurasi untuk klien. Ya, konfigurasi untuk kliennya. Ini udah selesai untuk proses installnya, dipilih saja. Maka masuk ke konfigurasi untuk klien. Nanti kita lihat sampai prosesnya selesai ya. Nah, kita masuk ke konfigurasi untuk klien. Langkah yang pertama yang kita lakukan itu adalah yang kita pilih yang umum atau general. Pastikan general ini untuk metodenya itu kita pilih key. Kita pilih key ya. Kemudian kita pilih hal yang lain. Hampir sama sebenarnya ketika kita membuat untuk master. Membuat untuk masternya ya. Kemudian ini umum sudah. Layanan master, kemudian akses kontrol juga tidak perlu kita ubah. Kemudian kunci autentiknya, nah ini dihapus saja. Ini bekas yang waktu bintek, dihapus saja ya. Oke, karena kita akan membuat klien, maka untuk di klien ini kita pindahkan kunci autentiknya itu yang diambil dari master ya, yang kita simpan tadi di flash disk. Kita simpan di flash disk. Nah, ini adalah kita impor
Kemudian kita pilih kuncinya itu yang dari master tadi. Nah, ini ada lab Ali Nurdin Publish. Ya, jadi diimpor ya. Di oke, oke ya. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah lokasi dan komputer. Maka untuk lokasi dan komputer, di lokasinya itu kita masukkan adalah nama lab ya. Ini kita pilih new. Tambahan lokasi baru ya, tambah new. Nah, kita berikan nama lokasi labnya adalah sama dengan yang tadi, yaitu lab underscore Ali Nurdin. Oke. Nah, yang komputer jangan diapa-apain karena kita akan membuat klien ini ya. Kita cek ulang ya. Kemudian mulai dari umum ini sudah oke. Kemudian untuk kunci autentiknya itu lab Ali Nurdin ya, yang publish yang ini kita ambil tadi dari master. Kemudian lokasinya, ini lokasi komputernya itu ada namanya lab underscore Ali Nurdin. Ini harus sama ya. Kemudian baru kita apply. Di yes. Kita tunggu. Oh, dia bisa minta di restart ya. Nanti minta di restart untuk menjalankannya. Ya. Kita restart dulu supaya bisa jalan. Baik, itulah untuk konfigurasi klien. Sekarang kita lanjut kepada tahap terakhir yaitu demo ya. Demo ini adalah untuk menunjukkan bahwa konfigurasi antara master dengan klien itu berhasil. Kita lihat ini di komputer master. Kita buka lagi untuk Vionnya. Nah, ini adalah konfigurasi untuk klien master. Di sini sudah nampak, ini adalah klien kita ya. Klien yang terhubung dengan laptop atau PC kita. Dan karena yang klien yang baru saya install ada satu, maka adalah yang muncul satu. Tapi kalau terjadi di sini warna merah atau warna hijau berarti ini belum berhasil ya. Nah, karena yang muncul di sini adalah warna atau layar yang sesuai dengan klien bahwa konfigurasi antara klien dengan master berhasil. Nah, pada bagian master ini ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan yang fungsinya untuk mengontrol klien. Contoh, misalkan ini adalah demo. Demo ini adalah fungsinya nanti untuk menge-share kalau kita ingin membagikan materi ke mereka sehingga mereka bisa melihat di layar mereka, di layar klien itu bisa melihat apa yang kita share. Contoh ini kita share yang ini. Kalau udah pada materi kita tinggal munculkan materi. Ini contoh kita akan share screen ini, full screen ini ke klien. Maka sekali lagi ini nanti akan berubah sesuai dengan tampilan yang ada pada master. Ini contohnya. Ini nanti kalau pada pembelajaran kita bisa untuk memberikan share mata pelajaran. Ini kita share. Nah, maka pada klien itu akan muncul gambar yang sama dengan pada master ini contohnya tadi. Nah, ini adalah muncul pada klien. Jadi pada klien muncul seperti hanya master. Nah, ini adalah contoh untuk demo. Ya, kita kembalikan lagi ya. Kembalikan lagi ke awal. Nah, ini kita kembali lagi. Nah, ini akhirnya kembali lagi seperti tampilan yang muncul di klien. Kemudian lock ini ada digunakan untuk mengunci supaya klien nanti tidak menggunakan komputer lagi. Mereka misalkan contohnya kita ingin memberikan perhatian kepada siswa, tapi mereka lagi menggunakan komputernya, maka kita lock. Nah, kalau kita lock, maka klien tidak bisa melakukan atau melakukan aktivitas lain lagi karena kita lock di sini. Ini contohnya ya. Kemudian ini ada remote view, remote control, forward, reboot, forward down, login dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti kita akan jelaskan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.